Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Shadaqallahul adzim. Al-ayah. Pendengar RRI Surabaya dan pemirsa yang kami banggakan, siswa-siswi SMA SMK PKLK se-Jawa Timur yang sangat-sangat kami cintai, terima kasih kami sampaikan. Perkenalkan, nama saya Saiful Anwar, guru PAI SMA Negeri 1 Puri Mojokerto. Terima kasih yang untuk sekian kalinya kepada Dinas Pendidikan Surabaya yang memberikan kesempatan kepada kami untuk mengisi acara Ramadan online. Dan detik saat ini kita dalam keadaan sehat wal afiat. Alhamdulillah, inayah, maunah dan hidayahnya Allah semata. Kita yang tidak lepas dari khilaf, kita yang tidak lepas dari salah. Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim, Allah Maha Ghafur. Allah menjanjikan kepada kita atas kasih sayang dan ampunannya semata. Kita tidak boleh takut. Bumi ini luas, tapi ampunan Allah lebih luas dari bumi seisinya. Pendengar RRI Surabaya, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, siswa-siswi SMA SMK PKLK yang kami banggakan. Kali ini saya mencoba untuk menyampaikan materi tentang sesuatu yang klasik, sesuatu yang kesannya itu tidak sangat penting. Tapi sesungguhnya materi yang akan saya sampaikan ini adalah merupakan syafaat di hari kiamat, yaitu menyiapkan generasi Qur'ani dari rumah. Pendengar pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa arti yang kami sampaikan tersebut? Pertama, mari kita ciptakan baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Yang kedua, kita berupaya untuk peran orang tua. Yang ketiga, lingkungan atau milieu. Yang keempat, guru. Dan yang terakhir adalah materi. Pendengar RRI Surabaya dan siswa-siswi SMA, SMK, PKLK yang dirahmati oleh Allah, tentunya menciptakan baiti jannati tidak semudah tangan dibalik. Perlu sebuah proses. Rumah merupakan tempat tinggal, rumah merupakan tempat berlindung, rumah tempat berteduh, bahkan rumah tempat bercengkrama sesama keluarga. Dari rumah itulah muncul kegiatan, tabiat, aktivitas kita yang diawali dari rumah. Oleh karena itu, rumah merupakan sentral pendidikan tarbiyah kita yang pertama. Rumah dikatakan baiti jannati, penuh dengan norma-norma. Di depan pintu ada kalimah yang azim, ucapkan salam sebelum masuk. Itu adab yang sangat agung. Tentunya bagi yang mengucap sunnah, tapi bagi yang menjawab hukumnya wajib. Tapi jangan lupa, adabiah bertamu pun perlu kita pelajari kapan kita berkunjung. Jangan sampai kunjungan kita malah mengganggu kedamaian orang yang akan kita kunjungi.
Yang perlu kita siapkan yang disebut dengan rumahku adalah surgaku. Pertama, di rumah harus kita biasakan baik. Di sini dalam arti baik adalah baik dalam segi ucap, dalam segi perilaku, dalam segi perbuatan. Kita sebagai orang tua kadang-kadang tak sengaja bahwa ucapan kita, perilaku kita, perbuatan kita dilihat oleh keluarga, bahkan putra-putri kita. Pasti kita pernah berbuat sesuatu yang kiranya belum pantas untuk diberikan kepada orang lain. Tapi kembali lagi kita bahwa kita adalah manusia. Tentunya kekhilafan itu adalah kehendak Allah. Oleh karena itu, siapa yang khilaf atas sesuatu kesalahan, maka hukumnya menjadi gugur. Pendengar RRI Surabaya, pemirsa yang kami banggakan, siswa-siswi SMA, SMK, PKLK se-Jawa Timur yang sangat-sangat dirahmati oleh Allah. Tentunya kalian berharap rumah yang dikatakan dalam kebiasaan baik itu yang bagaimana? Di situ saling menghargai antara keluarga, antara yang besar dan yang kecil dalam status keluarga, antara kakak dan adik, saling tasamuh, saling tadkirah, saling berinvestasi, kapan dan di mana. Oleh karena itu, rumah pertama merupakan madrasah awal dari sebuah tarbiyah pendidikan keluarga. Mari kita berupaya untuk rumah kita dijadikan rumah Qur'ani, rumah di sana sini tertulis ayat-ayat Allah. Hanya ayat-ayat Allah menjadi teman sahabat kelak di yaumul hisab. Mari kita sebagai orang Islam, di kamar kita, di ruang kita, banyak tulisan-tulisan kalam-kalam Allah sebagai pengingat dimanapun dan kapanpun. Bahkan di pintu dalam ruang tamu, kiranya ada doa sebelum kita keluar. Bismillahi majriha wa mursaha, Bismillahi tawakkaltu 'alallah. Mungkin ketika sedang berjalan, kita bisa doa subhanalladzi sakhkharana lana hadza wa ma kunna mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Pendengar RRI Surabaya, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, dalam keluarga yang dikatakan keluarga yang Qur'ani baiti janati, yang kedua adalah kita membuat jadwal dalam arti aktivitas yang miniatur, boleh jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Kita diperintah oleh baginda Rasul, setiap kehidupan harus punya progres. Sebab umur selalu datang dan umur selalu meninggalkan kita. Umur tidak akan terulang kembali, jumlah pada hakikatnya tambah. Tapi inti daripada umur sendiri adalah kita makin hari makin berkurang. Yang ketiga, kita sebagai orang tua kalau ingin baiti janati, kita tidak segan-segan untuk membuat acara pendampingan. Alangkah indahnya kalau putra-putri kita lagi belajar, kita berada di sebelahnya, seakan-akan dia merasa diayomi. Mungkin kalau ada sesuatu yang ganjil, bisa menjadikan uswah atau menjadikan guru di situ. Maka orang tua harus siap. Dan yang paling terakhir yaitu orang tua dalam keluarga itu sesekali mengadakan sharing. Apa artinya? Kita gali keinginan, kemampuan, kelebihan sang anak. Boleh jadi kita di situ jadi siswa atau jadi anak. Janganlah pernah menggurui aktivitas kebudayaan yang diberikan oleh anak kita. Kita hormati sekecil apapun inovasi dari anak, dan kita harus mengakui. Pendengar RRI Surabaya dan pemirsa yang sangat-sangat kami banggakan, siswa-siswi SMA, SMK, PKLK Jawa Timur yang kami banggakan. Selanjutnya baiti janati adalah peran orang tua. Orang tua sudah berusaha semaksimal mungkin. Orang tua sudah beriktibar biikhtiar. Apapun yang dilakukan orang tua selalu berharap keberkahan itu tidak hanya sesaat,
keberkahan itu untuk hari ini dan untuk seluruh keturunan, wa furu'ihim wa usulihim. Oleh karenanya itu mungkin kalau hari ini orang tua kita sukses, karena berkah ion-ion usaha orang tuanya dulu, mbahnya dulu. Kalaupun hari ini orang tua kita sedang bergelut zuhud, berharap dengan Allah, mungkin yang diharap cuma satu, putra putri kita di hari esok hendaknya lebih baik dari hari ini. Sebab dalam kiasan itibar, kehidupan makin hari makin tahun, sungguh makin berat. Oleh karena itu peran orang tua di sini sebagai uswah dalam keluarga. Jikalau orang tua mengajak sholat, sungguh orang tuanya itu sudah ada pada tempat sholat. Kalau orang tua mengajak aktivitas apa saja, sesungguhnya orang tua itu sendiri sudah ada di situ. Sehingga anak begitu melihat langsung dijawab dengan takdim. Dia bersegera akan berkumpul, akan menyatu dengan perintah orang tua. Pendengar RRI Surabaya, siswa-siswi SMA, SMK, dan PLK yang dirahmati oleh Allah. Tugas orang tua selain menjadi uswah, orang tua adalah sebagai cermin. Andaikan orang tua, mohon maaf, mungkin sedang lagi galau, ada suatu kekurangan dalam hati, ya, amarah. Mohon kiranya apa yang akan dilakukan itu melihat lingkungan dulu. Apakah pantas jikalau kami marah ketika putra putri yang di rumah melihat, dan seterusnya. Jadi orang tua pada hakikatnya adalah koco benggolo sebagai cerminan putra putri dalam keluarga. Begitu indahnya orang tua dengan sapaan. Ketika datang, kan ada hadis yang mengatakan bahwa memberikan salam yang terbaik adalah memberikan salam yang lebih mudah kepada anak-anak. Karena pada hakikatnya anak-anak kita adalah anak-anak yang jauh dari salah dan khilaf. Anak-anak kita penuh doanya sangat berkah dan hikmah. Berikutnya orang tua dalam baiti jannati, di situ orang tua sebagai madrasah ula. Jadi pendidikan pertama adalah orang tua. Bahkan dalam aqidatul Islam, ketika anak kita lahir, putra putri kita lahir, roh janin jangan sekali dibuat permainan. Jikalau orang tua memegang ari-ari si jabang bayi itu dengan tangan kiri, mohon maaf, kadang anak itu dikala umur besar, maka tangan kirinya lebih menonjol daripada tangan kanannya. Oleh karena itu, ada akidah atau adat bahwa ari-ari itu dilabeli, dicuci dengan bersih dan diiringi dengan garam. Garam itu maknanya asin, dengan sebuah harapan jabang bayi ini menandakan alat ukur awal sebagai asar untuk anaknya punya peradaban malu. Al-haya'u minal iman. Orang berilmu di hadapan Allah tinggi derajatnya, tapi orang yang punya adab lebih tinggi daripada orang berilmu. Allah berjanji, hambaku yang di surga penuh dengan adab. Alangkah indahnya ketika kita bersua dengan orang-orang banyak, walaupun kita diberikan oleh Allah amanah tinggi umpama, tapi diri kita tidak merasa, maka orang yang tidak punya perangkat atau sesuatu yang tinggi itu pasti akan memuji kita. Mudah-mudahan pujian itu kita tidak dengar, sebab kalau kita dengar, sifat ujub, riak kita akan muncul. Bukankah kesombongan itu sifat setan? Bukankah sombong itu mampu menghapus segala amal? Al-kibriya'u tadfa'ul amal. Banyak orang lupa bahwa sombong itu menghapus segala kebaikan. Menimbun kebaikan sungguh berat, tapi begitu mudah kita untuk menghapuskan. Oleh karena itu, mari
Senyampang bulan Ramadan ini, dalam Ramadan online ini yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Jawa Timur, kami berupaya menyampaikan kepada siswa-siswi SMA, SMK, PKLK, mari belajar adab sekecil mungkin. Contoh, ketika kita mau berjalan ke arah tujuan yang baik, ke masjid umpama, masihkah ada di sekitar kita orang yang melihat? Jangan-jangan ketika melihat ada sapaan yang mau dijawab tidak enak, nggak dijawab kita mendengar. Apa itu? Sudah tahu tujuan kita mau ke masjid, ada sapaan. Mau ke masjid ya, itu kan kiranya gimana gitu. Oleh karena itu baginda Rasul Muhammad SAW ketika mau sholat ke masjid, sahabat yang paling jujur, Abu Bakar As-Siddiq, disuruh melihat suasana yang ada di sekitar rumah baginda Rasul. Apakah masih ada orang di sekitar kita? Ketika ada di jalan, maka Rasul tidak bersegera untuk melakukan itu. Bahkan di suatu hari, waktunya sholat, ada tamu. Tamu adalah malaikat Allah. Ketika menerima tamu, kita sudah nggak usah hitung siapa dia. Tamu adalah malaikat Allah. Oleh karena itu, barang siapa yang menghormati tamu, sungguh menghormati Allah. Barang siapa yang memberikan sesuatu, apapun, itu makanan atau minuman kepada tamu, maka sungguh akan dibalas oleh Allah, dikalikan berlipat-lipat di alam surgawi Allah. Pendengar RRI Surabaya, pemirsa yang sangat kami banggakan, siswa-siswi SMA, SMK, PKLK yang dirahmati oleh Allah, usaha yang lain sebagai orang tua, kalau ingin keluarganya menjadi Qur'ani, yaitu usaha yang namanya uswatun hasanah. Jikalau orang tua tidak mampu memberikan contoh suri tauladan yang baik, mari senyampang ada waktu, kita serahkan kepada mereka yang mampu dalam bidang ilmunya. Mungkin ke ustadz-ustadzah di TPQ. Tapi kadang kita lupa menyerahkan kepada sesuatu tidak diberangi dengan ijab. Mohon maaf, tadi saya awali dia mengatakan innamal a'malu binniyah. Alangkah indahnya putra putri kita, andai kita tidak mampu untuk mengajarkan Al-Quran, kita berikan waktu kesempatan kepada pendamping yang sudah ahlinya, dan kita berucap dengan kata-kata maaf, mohon putra putri kita, putra putri saya, bimbingan bacaan Al-Quran. Jika sang pembina atau ustadz-ustadzah mengatakan insya Allah, barulah kita kembali. Dan ini betul-betul agung di mata Allah. Barang siapa yang rumahnya diisi dengan membaca Quran, Allah di langit ketujuh melihat ke bumi. Allah menyuruh malaikat 70 untuk melihat rumah yang diisi kegiatan aktivitas membaca Al-Quran. Kita kadang-kadang dhaif gara-gara ada alat teknologi yang canggih, handphone umpama. Alangkah indahnya kita membaca dengan tulisan Al-Quran yang asli. Alangkah indahnya kita awali dengan berwudu. Alangkah indahnya Quran kita pangku di atas pusar atau udel kita. Alangkah indahnya kita membaca Quran menghadap kiblat. Dan alangkah indahnya membaca Al-Quran dengan membaca ta'awud. Perlu kita perjelas bahwa barang siapa membaca Al-Quran satu huruf, mendapat satu kebaikan. Jika satu huruf itu benar dalam makhrajul makhrajnya, maka diganjar oleh Allah 10 kebaikan. Man qara'a hurfan fi kitabillah wa huwa hasanah. Hanya dengan Al-Quran kita bisa menarik keluarga kita. Dalam hadis Rasul yang sahih, siapa yang masuk surga bisa menarik 7 keturunan ke atas dan bisa menarik 7 keturunan ke bawah. Alangkah indahnya. Oleh karena itu, mari para sahabat, pendengar, mustami'in rahimakumullah,
Mumpung ada waktu untuk belajar dan belajar. Belajar tak mengenal waktu. Utlubul ilma fil mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari buyan orang tua sampai sakaratul maut. Bahkan ada sindiran maqal utlubul ilma walau fisin. Carilah ilmu walaupun sampai di negeri Cina. Apa artinya? Mencari ilmu lebih jauh, sesungguhnya makin besar manfaat yang kita dapat. Apalagi dalam kaitan mencari ilmu itu bi'itibar sesuai zamannya Rasul, yaitu sambil berjalan. Alangkah indahnya. Mungkin di desa masih kita jumpai ada orang naik sepeda ketika berangkat sholat Jumat. Begitu ada temannya di depannya, dia turun dari sepeda dan bergabung dengan sahabatnya yang berjalan. Itu pun yang berjalan ditawani untuk diboncengnya. Dia menggeleng-geleng kepala. Dalam arti dia itba Rasul. Siapa yang melangkah kaki kanan ke arah kebaikan, maka mendapat kebaikan pahala 10. Barang siapa melangkah kaki kiri ke depan ke arah kebaikan, maka Allah akan menghapus 10. Oleh karena itu, apapun yang terjadi di lingkungan kita ini, mari berupaya walaupun kita sudah tidak menemui zamannya Rasul. Tapi kita yakin, hakul yakin, apa yang kita lakukan sunatullah itu, Rasul pasti melihatnya. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintaiku, menyayangiku, bersamaku masuk surga. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Pendengar RRI Surabaya, pemirsa yang dirahmati oleh Allah, siswa-siswi SMA, SMK, PLK yang kami banggakan. Mari orang tua sebagai uswah, orang tua sebagai cermin, orang tua harus mampu menjadi madrasah awal. Tugas orang tua memang sangat-sangat berat, tapi azim. Sebagai orang tua kalau sudah nawaitu, anak lahir berarti itu hajat kita, hajat orang tua. Maka orang tua harus maksimal mungkin. Anakku harus lebih baik dari diriku. Banyak sejarah yang salah. Kalau orang tua hanya lulus SMP, maka putra-putrinya cukup hanya SD. Jikalau kami bisa berpesan, kalau orang tua kita lulus hanya SD, putra-putrinya minimal SMP bahkan SMK. Pemerintah sekarang sudah memberikan kesempatan kepada siswa-siswi SMA, SMK yang terbaik. Ada yang masuk perguruan tinggi karena nilai lewat jalur undangan. Alhamdulillah, dan saya ucapkan selamat untuk kalian. Tugas kalian makin hari makin berat. Kemajuan bangsa ini ada di pundak kalian. Oleh karena itu, kami ucapkan selamat. Dan bagi yang belum, moga-moga lewat ujian tulis, kalian juga mampu menyusul teman-teman kalian yang sudah mendahului. Pendengar RRI Surabaya, siswa-siswi yang dirahmati oleh Allah, orang tua di rumah punya tugas ganda. Pertama, orang tua sebagai pengawas. Apa artinya? Mungkin suatu hari orang tua harus punya pengakuan diri. Apa yang harus kulakukan pada anak saya? Kalau saya melihat anak saya bermain ke sana ke sini tidak mungkin. Maka satu catatan yang harus dievaluasi sebagai orang tua adalah pengawasan lewat handphone. Mohon maaf untuk siswa-siswi. Bukan orang tua membatasi kalian untuk beraktivitas, tapi orang tua betul-betul sayang sama kalian. Sesuatu yang belum waktunya jangan dipaksakan. Karena memaksa itu bukan akidah Islam. Yang kedua, orang tua harus siap menjadi pendamping putra-putri kita. Betapa banyak, mohon maaf, kadang orang tua terlalu sibuk dengan aktivitasnya. Kita kadang lupa putra-putri kita tak tersentuh. Padahal putra-putri kita di rumah sangat-sangat berharap. Oleh karena itu, mari
kepada orang tua, kita harus mempunyai waktu yang banyak untuk mengantarkan putra-putri kita yang terbaik. Yang selanjutnya, orang tua harus punya waktu untuk bimbingan. Bimbingan dalam arti mengajak, bukan mencari. Memang tugas guru, tugas orang tua, tadi saya bilang ganda. Kalau guru tugasnya mendidik dan mengajar. Mungkin kalau orang tua hanya sekedar uswah. Oleh karena itu mendidik adalah membentuk perilaku untuk menjadi ke arah dewasa. Kalau mengajar adalah menyampaikan sesuatu hal yang sudah tahu, diberikan transformasi kepada orang-orang yang belum tahu. Yang terakhir, dalam pendidikan di rumah tangga, sebagai orang tua harus punya waktu untuk menjelaskan sesuatu yang sifatnya sirri. Orang tua harus punya progres. Orang tua harus mampu mengantarkan keinginan anak. Kalau boleh tahu, anak diajari untuk membuat karya namanya literasi. Mungkin ada angan-angan, mungkin ada impian yang tersirat maupun yang tersurat. Alangkah indahnya. Yang berikutnya adalah lingkungan atau milieu. Memang ada pusat pendidikan, sekolah, rumah, dan lingkungan. Lingkungan ini sangat-sangat menentukan bentuk karakteristik seorang putra-putri dari keluarga. Barang siapa yang salah dalam bergaul, maka kedapatan sesuatu itu yang salah. Tapi kalau pergaulan itu dalam arti baik, maka putra-putri kita kedapatan pulang pun dapat sesuatu yang baik. Baginda Rasul mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik manusia adalah pemberi kemanfaatan orang lain. Banyak hadis yang mengatakan, la tadkhulul jannah illa khattatun illa jaroh. Orang tidak akan masuk surga selama orang itu tidak menghormati tamu dan kurang baik kepada tetangga. Oleh karena itu, orang dikatakan baik menurut hukum syar'i Islam adalah alat ukurnya tetangga. Mari saya mengajak diri saya dan pendengar pemirsa yang dirahmati oleh Allah, yang kemarin tidak menyapa tetangga, hari ini lewat bulan Ramadan, mari memberi maaf itu baik. Tapi orang yang mau datang dan minta maaf, itu lebih baik. Kalian pasti bisa membaca. Kita sapa tetangga kita. Kita mengawali. Dalam hal kebaikan tidak mengenal status individu. Siapa yang mengawali, keberkahan akan kita urai. Pendengar RRI Surabaya, siswa-siswi SMA, SMK, PKLK yang dirahmati oleh Allah. Rumah dikatakan baiti jannati, yang pertama adalah aman. Apa arti aman? Aman di sini adalah jadikanlah rumah sebagai lingkungan yang asik, lingkungan yang enjoy dalam beraktivitas. Mungkin ruangan yang cukup, mungkin warna dinding yang disenangi, mungkin alat penerang lampu yang sesuai. Artinya apa? Nuansa milieu yang mendorong kita untuk lebih baik akan menimbulkan akses hasil yang lebih baik. Menyenangkan dalam arti apa? Menyenangkan dalam arti sesuai dengan kemampuan. Jadi siswa-siswi SMA SMK yang dirahmati oleh Allah, menyenangkan dalam arti bukan overload. Anak yang sudah dewasa pasti akan membaca situasi kondisi keadaan orang tuanya. Anak yang soleh solehah tidak pernah meminta kepada orang tuanya. Orang tuanya lah yang memberi. Alangkah indahnya kebutuhan anak dalam seminggu, kalau itu perlu maka diberi uang itu dalam waktu seminggu. Tidak ada lagi ada aktivitas interaksi tiap hari anak meminta. Ataupun anak kebutuhannya dalam 1 bulan, kita kasih haknya 1 bulan. Di situ Islam mengajarkan untuk menjadi leader atau pemimpin atas dirinya sendiri. Di dalam rumah tangga itu, dalam keluarga yang Quran itu kita ciptakan Islami.
Maaf sekali maaf. Islam itu indah, Islam itu mudah. Oleh karena itu jangan pernah terselip dalam pikiran hati kita. Islam itu ruwet. Ada Alkisah di negara Israel, negara yang tak mengenal Tuhan, tapi juga ada yang mengenal Tuhan. Ada hamba yang tidak mengenal Tuhan, dikala itu sakitnya bertahun-tahun. Dia bingung, berobat sudah habis uangnya. Di sana ada petunjuk, di sana ada dokter hebat, dia datangi, tidak sembuh-sembuh. Atas inayah ma'unah dan takdir ilahi, dia hajat membeli Al-Quran lewat kaset 30 juz karena belum ada MP3. Dia sembunyi-sembunyi mendengarkan itu bunyi Al-Quran. Alhasil, dia sembuh. Oleh karena itu Al-Quran bisa dibilang sebagai petunjuk Al-Huda. Al-Quran bisa dibilang sebagai pembeda Al-Furqan. Al-Quran bisa sebagai obat As-Sifa. Oleh karena itu siswa-siswi rahimakumullah, kebaikan kalian belum memuncak apabila belum membaca Al-Quran dengan baik dan benar di sekeliling orang tua kita. Hakul yakin orang tua kita pasti merenung, mengapa kita tidak bisa membaca seindah putra-putri kita. Yang lain orang tua tugasnya kita harus berlaku care. Artinya apa? Ajarkan sikap peduli dan simpati kepada siapapun. Tidak melihat jenis kelamin, tidak melihat gender. Dan yang terakhir, orang tua dengan anak merupakan sahabat. Apa artinya? Di rumah itu kita ciptakan seluruh penghuni adalah sahabat anak yang terbaik. Pendengar RRI Surabaya dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah, siswa-siswi SMA, SMK, PKLK Jawa Timur, paling akhir kepada guru yang telah membantu kami dalam kegiatan Pondok Ramadan Online ini yang diselenggarakan oleh Pendidikan Dinas Jawa Timur. Tiada kata yang paling aksan kecuali terucap, jazakumullahu ahsanal jaza. Ya Allah, berikanlah kami yang hadir dan pemirsa ini semua inayah ma'unah dan berikan kepada kami kekuasaan-Mu. Temukan kami bulan-bulan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Jikalau kami ada salah dan khilaf, ampunan-Mu lebih luas dari bumi dan seisinya. Teriring doa, jazakumullahu ahsanal jaza, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.